ada alasannya kenapa akhirnya aku pun tuh kayak menyatakan wah ini kejar target nih Mei, kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan Soeharto. Nah dia menyampaikan ini sebelum ada video halal bihalal itu. Sekarang kenapa sawit tuh jadi negatif? Iya. Pernah nggak kita bertanya dan kapan itu dimulai? Suasana masih Syawal begini, enaknya halal bihalal. Walaupun kemarin di sini ada yang halal bimakar. Gila, keren ya. Keren. Udah ngeri ya. Haram biharam kan? Wih, Takut. dari suaranya udah ketahuan ya. Padahal gue mau mengenalkan ini narsum kali ini nih. Gue sampai bingung tadi ya. Dia tuh kayak kita mau ngomongin apa aja dia ada. Dan gue lagi nyimak banget kan yang dia bahas di konten-kontennya. Selamat datang Ulta. Bang Jo. Selamat datang Anggi. Minal Aidin. Kok kayak bajunya cocokan banget ya? Apa? Iya. Justru kita nggak ada yang pakai tanduk tapi. untuk kita biru-biru sampingnya ini. Kemarin rame ada yang tadi gue bilang halal bihalal tapi halal bimakar. Jadi di endingnya itu banyak banget di situ yang ahli, ada profesor, doktor, pengamat geopolitik, kemudian ada budayawan dan macam-macam. Sampai itu lembaga survei. Ikut-ikut, betul. Pollster yang harusnya netral dan memberikan pencerahan, tetapi narasinya satu, impeachment. Iya. Makar. Jadi hari ini kita akan bongkar total bersama Ulta, bersama Silvi juga tadi, sorry belum dikenalin. Gue udah biasa. Bisa. Gue udah biasa kok. Dia yang paling terkenal. Paling terkenal dia. Oke, apa kabar Ulta? Kabar baik, Bang Jo, Kak Anggi, Kak Sylvia. Merah merona. Oh iya. Anggi juga. Hitam. Serius. Hitam Ada serius. pesan ya. Ada pesan. Ada pesan. Merah dan hitam ini ada pesan nih. Gimana Ulta terkait yang rame-rame kemarin? Pasti mantau dong ya. Mantau dong, karena kan kita harus, aku sih bertanggung jawab juga ketika melemparkan itu. Tapi bingung juga sih mempertanggungjawabkannya, maksudnya itu kan sudah mereka upload sendiri di channel YouTube kan. Aku cuman nge-share aja dan nge-share pendapatku ini upaya, bisa disebut upaya makar gitu kan. Tapi tadi agak ini tuh impeachment itu proses yang konstitusional sebenarnya. Jadi orang mau nge-impeach presiden, mau di Amerika Donald Trump kalau nggak salah 2 kali mau di-impeach dan pernah di-impeach menjalani proses sampai akhirnya nggak di-impeach. Kalau impeachment itu adalah proses yang konstitusional. Yang kupermasalahkan adalah proses yang dibilang wah impeachment itu udah bukan solusi lagi gitu. Jangan kita udahlah kita nggak usah mengharapkan cara-cara yang konstitusional gitu. Kita pakai cara yang inkonstitusional. Nah itulah yang kita sebut sebagai makar gitu. Lu lihat dalangnya siapa tuh? Waduh, pertanyaan banget deh pertanyaannya. Udah dalangnya nanti lah belakangan. Nggak tahu juga Nggak tahu sih. juga. Tapi nggak tahu lah ya. Atau baju berbicara? Oh iya. Maksudnya warna biru kan? Harus biru kan? Kenapa lo ngeliat ke gua? Gitu. Oke, jadi kalau impeachment itu adalah konstitusional, tetapi di situ yang paling parah adalah mereka bahkan ngomong bahwa ini sudah bukan nggak lagi yang harus kita lakukan, nggak lagi impeachment, tapi something else, sesuatu yang lebih ekstrim gitu kan ya? Ya, menjatuhkan presiden. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan presiden? Yang pollster itu kan yang Kak Ulta sempat posting, terus akhirnya dikena serangan juga kan. Ya itu kan kalau misalnya kita ngelihat sebagai masyarakat biasanya yang nggak paham tentang konstitusi negara gitu, itu kan juga ini suatu upaya apa ya? Pemberontakan, mau mengembalikan lagi seperti hal yang sudah pernah terjadi dulu. Kira-kira kalau menurut Kak Ulta sendiri, apakah kayak gini itu akan terjalankan atau bagaimana? Masalahnya kan indikator untuk menjatuhkan presiden, termasuk mau melewati impeachment yang konstitusional maupun upaya menjatuhkan dengan kekuatan massa, seperti yang diajak itu tadi kan, dia bilang
kayak 98 itu dibilang gitu. Tapi kan kondisinya sekarang berbeda. Maksudnya saya nggak perlu jadi profesor untuk tahu bahwa 98 itu otoritarian gitu, bahwa udah 32 tahun berkuasa dan ada krisis moneter dan masyarakat memang kena efek domino itu kan, sehingga kenapa kita yang di era yang demokratis ini kita punya mainan demokrasi, pesta demokrasi 5 kali setahun, kenapa kita harus menjatuhkan presiden, ada apa gitu? Apakah apa indikator di balik menyerukan itu kan? Itu kan karena jagoannya dulu nggak menang. Maksudnya kan? Iya kan? Nggak, maksudnya itu yang ngomong tuh rata-rata dari pihak yang afiliasinya. Aduh, ganti baju deh nih kayaknya. Afiliasinya sama gitu lah. Cuman kan? Ya gimana ya Mas? Emang cuman mereka doa yang boleh sembarangan ngomong. Apa bedanya kita? Iya, ini kan ada proses demokrasi 5 tahun kita memilih, bahkan presiden waktu yang di meja Bundar Hambalang kan menyatakan kalau misalnya mau mengganti saya gitu, ya tunggu dong 5 tahun lagi. Jadi sekarang tuh saya kayak mempertanyakan militeristik mana dia dibandingkan presiden gitu loh. Presiden aja menyatakan kalau misalnya nih kalau mau mengganti saya 5 tahun lagi gitu. Bahkan beliau terbuka untuk menggantikan gitu. Gak ada menyatakan bahwa saya tuh gak bisa digantikan, gak ada kan. Astagfirullah. Absen kerja. Sama kayak gue. Tapi mereka yang mengklaim diri sebagai masyarakat sipil yang paling paham demokrasi dan bahkan punya lembaga survei. Maksudnya lembaga survei itu hidup dari proses demokrasi. Ngapain kita survei kalau nggak ada demokrasi? Coba hidup di Iran, ada nggak survei? Coba hidup di Arab Saudi misalnya gitu ya. Coba hidup di negara-negara dengan sistem yang bisa disebut nggak ada proses demokrasi itu, ya nggak ada survei gitu. Jadi yang sangat saya sayangkan itu adalah pernyataan itu disampaikan oleh seorang profesor yang sebenarnya tuh aku suka gitu. Jadi aku kasih background story-nya dikit ya. Kayaknya sehari atau pada hari yang sama sebelum ada rilis yang video itu, aku tuh diundang ke acara rilis survei oleh 3 lembaga, termasuk lembaga Prof tersebut, ada LS dan Indika gitu ya. Nah, lembaga ini itu 3-tiganya merilis tentang legitimasi publik terhadap perang perang Iran versus Amerika Israel gitu. Intinya di hasil survei itu adalah publik tidak mendukung gitu. Tapi entah kenapa survei itu kemudian menyambungkan kepada presiden seharusnya keluar dari BOP. Nah, itu ada kayak secara substansi aku juga bisa mengkritik itu, tapi sebagai punya punya channel ya kan di KSP misal gitu, ya aku sampaikan ke ini ada hasil survei, mungkin bisa kita teliti terus masukan buat pemerintah. Nah, di sana Prof Mujani itu menjadi moderator. Prof Mujani itu menjadi moderator dan aku suka gayanya beliau yang suka bercanda, sarkas gitu kan. Ya sarkas-sarkas orang intelektual tuh kayak kita senang dengarnya kan. Nah, tapi setelah ada video itu aku tuh shock banget dan nonton berkali-kali, katanya kan wah itu dipotong gitu. Aslinya tuh konteksnya nggak kayak gitu, makin nggak dipotong makin parah gitu. Makin dipotong makin parah. Terus aku tonton berkali-kali kayak masih nggak percaya gitu kan. Aku berharap itu AI, tanya ini beneran, ternyata memang ada di hutan kayu mereka melakukan ini gitu. Terus juga ku ketik kata per kata dan akhirnya aku yakin dan kutanyakan ke konsultan hukum yang teman yang paham hukum itu, oh ini tuh sudah masuk ke dalam upaya makar gitu, tinggal diselidikan aja apakah dibalik ini. Saya kita kan kayak gini, kalau orang dengan intelektualitas seperti Prof Mujani itu berbicara seperti itu, artinya kan kita boleh menduga, ya kan, bahwa apakah ada blueprint di belakangnya, apakah karena ini ada rencana bukan gitu. orang awam atau orang masyarakat biasa lah yang ngobrol di warung kopi gitu. Betul. Apalagi tadi tuh gue sempat pas baca sama kayak Ulta. Ini tuh sebenarnya potongan-potongan gak sih? Karena kan biasanya kita kalau ngeliatnya potongan-potongan. Memang dia punya pembelaan kan. Tak kayak gue nggak bilang ini makar. Gue tidak menyampaikan ABC. Gue hanya mengkritik. Kalau misalnya kritik ini tidak bisa dijalankan oleh kepala negara, ya dia diturunkan. Di situ gue
sekali lagi gue nggak milih Prabowo pada saat itu pilpres, tapi pada saat gue baca itu sebagai warga negara Indonesia, gue kayak milih siapa nih? lu siapa? Pilih. Perlu diperjelas. Halo. Iya, tapi gue tuh menyayangkannya kayak lo kan akademisi, terus lo profesor, gimana caranya lo bisa menjatuhkan kepala negara, terus pemerintahan ini siapa yang mau jalanin? Dan lo kayak, mohon maaf nih ya, kayak lo siapa, lo Mesias, pengen menyelamatkan. Dia bilang soalnya Bang Sil, kita tuh, gue bicara ini bukan untuk diri gue sendiri, tapi menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara. Lo bukan Mesias men yang bisa menyelamatkan lu kita bukan tuh. Mesias men, lu Mesias syndrome men. Iya, gitu. Cuman ya balik lagi, apakah sebetulnya ada yang aktor utama di balik ini kah? Atau memang nggak nyampe kah? Atau gimana gitu loh kalau dari Ulta ngeliatnya? Iya, ini kan jadi hal yang kita menduga-duga gitu dan nggak baik juga. Kalau misalnya aku ya sebagai warga sipil gitu yang biasa gitu, aku pengen bisa nggak diusut gitu, bisa nggak diusut, dicari tahu gitu apakah benar atau tidak. Karena aku nggak berharap ini benar malah gitu, berharap bahwa ini adalah pernyataan spontan aja. Cuman kan daripada masyarakat menduga-duga gitu kan, karena pernyataan tersebut ya mending diusut aja gitu. Perasaan ya kalau zamannya rezim sebelumnya tuh ada yang kayak gitu juga kan. Ada Ahmad Dhani ya, Bas Ahmad Dhani, Bu Ratna Sarumpait, Pak Egy Sujana, ya kan, itu juga diusut gitu. Terbukti nggak terbuktinya itu ya nanti kan pihak kepolisian mungkin atau ini yang berwenang yang bisa ini. Tapi jangan dibiarkan. Kalau aku nggak akan membiarkan. Terus dari segi strategi pemerintah juga kalau misalnya dibiarkan yang kayak begini, itu bukan menjadi, kan ada yang bilang kayak gini, udah biarkan aja, membuktikan bahwa Pak Prabowo itu tidak seperti yang mereka sangkakan. Itu nggak bisa juga sih. Tapi itu nggak bisa juga. Kayak gitu, pembiaran dalam konteks makro ya. Dulu ada Perang Dunia Kedua yang kemudian digerakkan oleh Jepang menguasai Asia, Jerman ekspansionis ke Eropa, dan juga Italia ingin menguasai Afrika mulai dari Ethiopia. Itu karena negara-negara sekitar terutama Inggris dan Prancis melalui perjanjian Munich Agreement itu melakukan appeasement gitu, membiarkan Hitler melakukan itu. Hitler menganggapnya dia tidak punya kemampuan, dia lemah, dia lembem, ya udah gue terus aja gitu. Terjadilah Perang Dunia Kedua itu dalam konteks makro ya. Tapi kalau misalnya di micro case kayak gini, aku nggak pengen mereka berpikir bahwa President kindness is his weakness. Ya, benar. Gitu. Jadi tidak tegas, tidak menang. Jadi jangan dia ini kelemahan gitu. Padahal kita show our kindness, tapi dia take it as a weakness gitu. Tapi kalau kayak gitu bicara masyarakatnya selalu mendalilkan sekarang bahwa ketika ada upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan seperti ini adalah upaya pembungkaman. Kan selalu itu yang dilempar narasinya. Itu kalau menurut kau gimana? Iya, aku tuh membaca kan banyak banget nih mungkin dari Agustus gagal gitu ya. Terus masih berupaya untuk membunuh karakter presiden gitu. Pembunuhan karakter ini dimulai dari program populis seperti MBG gitu kan. Terus program yang bukan program tapi kebijakan luar negeri itu kan sifatnya elitis dan eksklusif, di mana-mana juga kayak gitu, karena dia hanya banyak unsur-unsur yang diketahui oleh eksekutif aja gitu dan pemerintahan. Nah, BOP juga dibilang presiden Zionis, terus militeristik dibilang presiden militeristik lah gitu. Dengan ada kasusnya Andri Yunus dan segala macam, padahal kan ini kasus yang melibatkan oknum bisa dikatakan tercepat prosesnya gitu. Nah, terus juga dibilang Zionis, militeristik, pembungkaman nih segala macam gitu. Tapi yang orang-orang yang teriak pembungkaman itu buktinya tuh kemarin halal bihalal gitu, konsolidasi dan bisa speech semuanya dan kemana-mana gitu, di medsos juga masih begitu, bagian mananya gitu. Artinya jadi ada upaya terbantah, kayak apa ya, kayak
kesengajaan untuk membunuh karakter presiden gitu. Karena if you tell the lie strong enough, kayak often enough gitu, itu bisa jadi kenyataan gitu. Harapannya kan kayak gitu, gitu. Jadi kalau misalnya kita katakan ini terus masyarakat jadi kayak, oh ini kan perception warfare gitu. Cuma kan begini ya, Mbak Ulta. Kalau misalnya kita lihat presiden itu diam, satu sisi kacamata gue aja ya, karena beliau militer, jadi sekarang dikritiknya, ini otoriter, padahal ruang kritik dibuka gitu. Terus ini semuanya ada pembungkaman, tapi dibiarkan buktinya dan ada pengusutan. Cuman kalau misalnya tadi ada karakter presiden yang ingin dibunuh, bukannya itu sebenarnya harusnya presiden bisa bersikap dengan tegas dengan seluruh sumber dayanya beliau, dan dia tinggal perintah tegak lurus dari atas ke bawah, bukannya pengusutan dan juga tindak tegas itu sebetulnya bisa dilakukan dengan cepat. Apakah berarti dalam artian presiden sendiri juga membiarkan? Kalau misalnya presiden membiarkan, aku mungkin masih karena sebenarnya tipping pointnya tuh yang ini sebenarnya. Iya, yang, karena betul. Ajakan ini sebenarnya. Iya, karena apalagi ketika isu makar akhirnya keluar, terus yang kemarin bulan Agustus, habis itu bisa juga seorang profesor teriak bersuara kayak begini, turunin aja presidennya. Kalau buat gue ya, itu udah harga diri gitu, udah harga diri negara gue nih, dan dengan adanya fenomena-fenomena kayak gini, bukankah memang udah seharusnya kayak wake up call, ayo dong keluarin gitu ketegasannya. Aku juga berharapnya seperti itu, karena aku hidup di, ya bukan hidup tapi meneliti daerah konflik kan lama gitu ya. Memang harus ada ketegasan dari presiden sebagai pemegang tata kekuasaan yang tertinggi lah. Tapi walaupun ada check and balances dan segala macam, tapi ini kan ditujukan ke presiden gitu. Dan kalau misalnya presiden bertindak tegas itu, kalau menurutku itu sudah sangat wajar gitu, untuk mengusut. Pertama bukan menyelamatkan pride atau nama presiden, tapi agar masyarakat nggak resah nih. Dan kedua juga agar upaya-upaya yang seperti ini tidak dianggap sebagai ya nggak apa-apa kok gitu. Kemarin si Prof itu gitu, besok kita bikin lagi gitu. Dan kita nggak tahu nanti kalau misalnya ada yang kayak gini, yang jadi beneran yang mana gitu. Gitu loh. Jadi harus ditindak. Tindak nih kan nggak harus yang kayak langsung tangkap, kan ada proses sesuai hukum gitu. Dan mungkin kebaikan presiden ini sebenarnya masyarakat udah bisa ngelihat bahwa yang dituduhkan itu nggak ada yang benar gitu. Sebetulnya yang kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya udah sering kita bahas bertiga gitu. Anggi gatel kayak ini soal kewibawaan, karena yang kemarin yang pas kita bahas yang soal pas di Inggris, ya betul. Itu kan juga Anggi, ini kok presiden masa sih nggak bisa mengerahkan orang-orangnya untuk karena kalau dibilang gitu, buktinya ada beberapa informasi yang dibuka secara umum kayak waktu diskusi atau apa dengan Pemret dan segala macam, presiden tuh tahu bahwa ada campur tangan ini, campur tangan itu. Nah, ini kan sekarang di media sosial tuh ramai banget nih isu masalah NGO. Nah, apakah kalau menurut Kak Ulta nih, ini adalah salah satu upaya dari NGO itu yang dapat dana daripada asing gitu kan? Soros maksudnya. Itu tuh poin banget kakak gue ini. Jadi berarti podcast ini nggak didanai Soros. Kita dari Kim Jong Un. Kita Kim Jong. Jadi kan banyak banget tuh sekarang, apalagi kemarin setelah dokumennya Kurawal sempat bocor dan berapa dapatnya $1,8 juta ya. Nah, untuk funding kayak pergerakan akar rumput dan segala macam. Apakah gerakan-gerakan ini seperti apa yang terjadi di Agustus September ke waktu tahun lalu atau dan ini sekarang, kira-kira ada nggak sih hubungannya ke sana itu? Iya, itu tuh menarik soalnya di masanya Pak Prabowo ini sebenarnya adalah pemimpin yang menentukan banget nih, berada di persimpangan jalan pergeseran dunia, bukan cuma nasional tapi impactnya ke nasional, karena pergesekan antara adidaya gitu dan segala macam itu sudah makin jadi kan. Makanya kita ngelihat perang sinilah, perang situ kan, itu kan upaya adidaya untuk ngekontain adidaya lain untuk semakin menjadi adidaya gitu, ngerti nggak maksudnya? Amerika memotong
pasokan energi. Cina yang ngambil dari Venezuela, dan sekarang Cina juga sekitar 80-90% dari Iran itu juga dipotong oleh Amerika dengan upaya menaklukkan Iran ini juga kan. Nah, ketika ini terjadi, negara-negara itu berupaya untuk punya influence. Influence itu sangat penting tuh, karena di masa perang dingin juga influence sangat penting kan. Indonesia kalau dekat dengan komunis ya terjadilah akhirnya Soekarno jatuh gitu kan. Dan Pak Presiden tuh lagi di posisi yang sulit secara geopolitik, dan di nasional juga sulit, malah dipersulit maksudnya. Nah, NGO ini sebenarnya adalah salah satu tools dalam soft power-nya Joseph Nye itu, yang bilang bahwa NGO, media, akademisi, pusat riset itu tuh adalah tool soft power gitu. Ada yang namanya smart power, yaitu mengkawinkan antara hard power dan soft power. Nah, soft power ini tuh soft power ini bukan menggunakan coercion, dia menggunakan kalau misalnya gue bisa bikin lo menginginkan apa yang gue inginkan, kenapa gue harus maksa lo gitu. Nah, soft power ini banyak dilakukan, dan itu tuh praktek umum di berbagai negara gitu, bahkan di Amerika itu juga menggunakan soft power. Bisa lewat beasiswa nih, misal kayak gue nerima beasiswa dari Amerika sama Inggris gitu kan. Itu kan bagaimana kita bisa punya school of thought atau mazhab yang sama dengan mereka gitu kan. Ya tergantung kuat-kuatan lo gitu. Kalau lo nasionalisme lo kuat, ya lo bakal ngelihat NKRI. Tapi kalau misalnya lo ini, ya lo jadi yang mbak-mbak yang unfair itu kan. Tidak pantas ya. Tidak pantas. Ya itu kan bentuk soft power, dan soft power itu bisa lewat beasiswa, bisa lewat dana hibah, bisa lewat investasi, dan tidak harus dilakukan oleh state, tapi bisa dilakukan oleh non-state yang kusebut itu sebagai orang-orang globalis. Globalis itu banyak, bisa Soros salah satunya, Rockefeller bisa, BlackRock bisa gitu. BlackRock sendiri adalah bentuk soft power yang mendanai deep state-nya Amerika yang terganggu dengan Donald Trump, sehingga terjadilah penembakan terhadap Donald Trump yang sampai sekarang ketahu kita. Dan deep state ini sudah bekerja dari dulu, misal kayak John F. Kennedy, tahu nggak kita sampai sekarang? Nggak ngerti kan? Itu bentuk soft power yang bisa menjadi coercion nantinya gitu, karena udah berubah pikiran. Itu artinya kan sebenarnya nggak bisa apapun disalahkan bahwa oke, karena lu terima dana dari Soros berarti akhirnya seperti ini. Itu kan tergantung bagaimana mereka menyikapinya kan, kayak tadi lo bilang. Iya, benar-benar. Iya kan, bagaimana lo menyikapinya. Ada yang mungkin menyikapinya, oke, ini ada kesempatan gue untuk menjatuhkan presiden. Atau nggak, bisa juga, oke, berarti ini sebenarnya adalah kesempatan untuk bisa bagaimana ekonomi di Indonesia bisa kita kembangkan dengan segala macam gitu kan. Benar, kalau memang lo lebih licik daripada Soros misal, ya lo bisa mengelola itu dengan baik gitu. Kalau misalnya, tapi ya mereka kan bukan orang bodoh gitu. Mereka ngerti, maksudnya USAID yang bermasalah banget dari dulu, dan akhirnya diobrak-abrik oleh Doge-nya Elon Musk itu, ya kan mereka mengganggu banyak negara termasuk Nepal kan. Nah itu juga yang dilakukan misal Soros atau gengnya, atau dulu tuh USAID tuh gila-gilaan gitu programnya ya, sekarang udah tutup. Programnya itu ada namanya program Reform Young Minded gitu, kayak gimana kita mereform Young Minded ini agar bisa sesuai nih dengan kita gitu. Karena semakin lo influence negara itu, school of thought lo, resistensi lo terhadap yang berbeda nanti itu akan makin kuat. Makanya Pak Prabowo sekarang diserang sama orang-orang itu, karena ada school of thought yang berbeda nih antara realis dan liberalis. Ini nggak pernah ketemu nih. Karena Pak Prabowo ini orang yang realis, bohong banget. Kayak bisa nggak orang membuktikan kalau Pak Prabowo itu nggak realis? Karena profesor gue ternyata diundang ke retret waktu itu. Kayak aku juga shock kan, kayak wah ada Prof. Messheimer gitu. Artinya beliau tuh pandangan kebijakan terutama luar negeri dan ngelihat politik internasional nih realis. Nah itu akan berantem tuh. Orang kayak Prof itu dan mereka yang kumpul waktu Halal Bihalal itu kebanyakan orang liberalis. Nah ini masuk ke konseptual ya, memang agak ini cuman dari dasar inilah mereka tuh nggak bisa ketemu gitu. Karena kalau liberalis ngelihat dunia ini idealis, kita tuh harus menggunakan UN, kita tuh gini. Dan orang liberalis ini hidup dengan nyaman selama ini gitu.
karena ada unipolarity, karena cuma satu adidaya Amerika gitu. Nah sekarang mereka hidup di multipolarity dan mereka agak wah kok jadi begini gitu, nggak terima dan memaksakan ke idealismeannya mereka untuk memahami situasi sekarang. Sedangkan Pak Prabowo ini ngelihat currency untuk bertarung itu di international politics yaitu power gitu. Orang itu akan selalu berkonflik, negara-negara ini beliau ngelihat tuh akan berkonflik, ini tuh nggak bakal pernah nyatu. Makanya orang-orang liberalis yang sudah didanain ya, baik itu lewat beasiswa, baik itu lewat hibah, baik itu lewat dana-dana misal kayak Kurawal, Selios itu ya. Itu orang-orang yang school of thought-nya ke sana dan mereka akan terganggu dengan orang seperti Pak Prabowo yang realis dan dia itu lebih mementingkan kepentingan nasional gitu. Jadi kemarin juga ada pertanyaan kayak gini. Iya karena pengamat-pengamat ini terganggu. Pak Prabowo mengatakan bahwa nih pengamat-pengamat ini harus ditertibkan gitu. Atau bahasanya nanti kita tertibkan lah gitu. Dia menganggap bahwa subjek tertib itu adalah dirinya. Dibungkam, diapakan gitu. Terus dihubung-hubungkan dengan air keras lah, dihubungkan dengan ada si Pak itu yang bilang nanti kalau gua diracun ya mungkin diracun TNI, dia bilang gitu kan. Islah. Nah gitu. Sebenarnya kalau yang kutangkap itu adalah yang dimaksud Pak Prabowo ditertibkan itu adalah cara pandangnya itu tadi gitu. Kalian tuh gak sadar bahwa soft power ini sudah menusuk tajam banget ke diri kalian sampai ke DNA kalian gitu sehingga menutup mata dengan kepentingan nasional gitu. Kenapa sih kita harus memuja-muja, mengkultuskan negara lain gitu? Padahal kita punya cara kita sendiri. Itu yang maksudnya ditertibkan gitu loh. Nih, gue dari tadi kan lagi mulai mencoba merangkai nih, tapi sama seperti yang Ulta sampaikan tadi, yang dia bahas tentang soft power, di situ ada akademisi, media, dan gue jadi tiba-tiba pas tadi Ulta menjelaskan tentang realis dan liberalis, gue jadi inget halal bihalal kemarin itu kan di Hutan Kayu, iya nggak sih? Hutan Kayu nggak sih itu tempatnya? Iya benar. Iya kan? Hutan Kayu tuh di situ memang ada tempat yang untuk liberalis. Memang. Dan di situ yang punya tuh bos media dulu. Iya, Emang kok bisa nyambung? Terus nih kaitannya nih, gue mau nanya. Ulta kan selama ini banyak banget membaca, mengamati tentang radikalisme nih. Sel-sel tidur, kayak kemarin asymmetric welfare, sel-sel tidur. Apakah ada kemungkinan nih kemarin yang lagi pada orasi untuk makar ini memang sebuah calling gitu? Ke situ nggak sih? Atau nggak aku mesti begitu? Agak sungkan ngomong kalau misalnya mereka ini jadi sama dengan kelompok radikal ya. Tapi bukan. Maksudnya adalah metodenya nih. Oh oke. Metodenya apakah ini calling, apakah ini sebuah proposal, kalau atau apa gitu? Makanya yang aku sampaikan tadi, aku sayangkan kalau misalnya itu keluar dari mulut seorang profesor yang punya lembaga survei dan katanya nggak bermain-main dengan angka lah, terus kemampuan akademisnya yang kita inilah ya oke gitu, dan aku pun senang dengan gaya-gaya dia sarkas gitu. Yang ku takutkan itu hanyalah di permukaan gitu, maksudnya di baliknya itu sudah ada blueprint gitu, blueprint yang sudah di apa ya, didoktrin. Ya maksudnya nih caranya nanti begini nih, tapi yang keluar hanya itu gitu loh. Otak gue nakal banget soalnya. Otak gue tuh sampai gini. Aku tuh ini kan menurut keyakinan saya ya. Jadi aku tuh jadi pikirannya kemana-mana gitu. Makanya aku udah sih diusut aja gitu. Diusut kenapa? Enggak diusut sih gitu. Daripada ini ya. Kita menerka-nerka, masyarakat juga resah gitu kan. Dan terbukti kan sebenarnya masyarakat juga nggak mendukung dengan cara-cara yang seperti itu, dan ternyata masyarakat lebih taat dan tertib etika demokrasi dibandingkan profesor ilmu politik ya kan. Ya itulah kadang-kadang kalau ngelihat komentar-komentar netizen gitu ya, Bang Jo terus Ulta, kayak lo mengkritik dikit terus nanti ditertibkan, pas ditertibkan langsung disangkut pautkan dengan pembungkaman. Padahal sebenarnya orang-orang tuh
sebaiknya bisa memahami bahwa kebebasan berpendapat kita itu kan seringkali disalahartikan. Nah kalau kita nggak bisa berpendapat kayak gini, berarti kita bukan demokrasi gitu. Mereka lupa kalau dasar negara kita itu kan Pancasila sebenarnya. Gitu. Jadi memang pasti akan ada hal-hal yang harus dibatasi gitu loh, yang bisa paham sama ideologi Pancasila, jadi bisa paham nih. Jadi nggak liberal banget, tabrak sana sini. Karena kan memang ini akhirnya lu mengorbankan kepentingan nasional, kedamaian, kesejahteraan umum tuh udah lu berantas semua sebenarnya. Tapi kalau misalnya pemerintah mau ambil langkah tegas, menurut Ulta sendiri nantinya ini bakalan jadi chaos lagi nggak? Atau dimainkan lagi nggak narasinya? Dimainkan narasinya pasti mereka selalu memainkan narasi gitu. Nih nanti aku masuk ke narasi. Ini tuh menurutku tuh udah keterlaluan sebenarnya gitu, karena di Amerika sekalipun itu amandemen pertama memang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat, tapi amandemen ke-25 itu membatasi untuk sampai kayak gini gitu. Misal siapa ya, Churchill dulu tuh 2000 sampai 2006 gitu, profesor yang nggak sampai ngomong kayak gini, itu pun ditertibkan di Amerika. Tertibkan maksudnya gitu ya, maksudnya ya diusut secara hukum, bahkan dipecat dari universitasnya karena dia selalu mengajak nggak sampai ngomong kayak gini, tapi cuman ceramah-ceramah di kampus-kampus yang arahnya ke sana gitu. Belum sampai kayak gitu. Kayak provokasi. Dan Noam Chomsky juga orang yang sangat kritis kepada pemerintahan Amerika sampai sekarang gitu. John Mearsheimer profesorku juga, Jeffrey Sachs juga, tapi untuk menyatakan itu tuh sebenarnya kita tuh benar-benar itu kata-kata yang jangan sampai lah gitu, kayak seolah-olah tuh kayak haram banget lah kita sampaikan di dunia yang berdemokrasi ini gitu. Nah amandemen ke-25 Amerika aja tuh mengutuk kayak gitu, itu benar-benar dihukum secara ini. Dan tadi juga tentang yang narasi ya, tadi aku sempat diskusi tuh sama teman kan yang dia itu adalah pengusaha bukan sawit tapi pupuk sawitnya gitu. Nah, aku bertanya juga kan sejak kapan sih kata-kata sawit itu menjadi negatif di Indonesia? Nah, ini tuh soft power tadi. Bagaimana persepsi kita terhadap sawit? Sekarang kenapa sawit tuh jadi negatif? Iya. Pernah nggak kita bertanya, dan kapan itu dimulai gitu? Nah di situ tuh kalau misalnya kita selidikin kapan sawit itu bisa menjadi dipersepsikan negatif oleh masyarakat, tuh pasti kita akan menemukan aktor-aktornya. Nah itu perang narasi yang kayak gitu yang semakin kuat. Ya contohnya, tapi itu menjadi kekuatannya orang yang ingin mengganggu stabilitas Indonesia. Kesalahannya juga di kurangnya propaganda pemerintah gitu, investasi di propaganda terhadap nasionalisme, terhadap kepentingan nasional itu yang masih kurang gitu. Jadi seolah kalah dengan narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan sekarang. Gitu iya kan? Benar, karena investasi kepada propaganda itu bukan hal yang negatif, bukan konotasinya negatif di pemerintahan, itu memang harus dilakukan karena Amerika Serikat waktu Perang Dingin ya, dia tuh sampai ke film-film yang diproduksi Hollywood itu dia masuk gitu. Dia masuk untuk memframing seberapa mengerikannya Rusia gitu. Seberapa menakutkannya komunis. Sampai sekarang nih masyarakat yang kita bukan bagian dari Amerika. Kalau kita dengar orang ngomong Rusia tuh yang kayak kok bakal ada nuklir nih turun nih gitu kan. Kayak takut gitu kan. Itu tuh hasil investasi propaganda mereka gitu. Bagaimana film Rambo. Kemudian berlawanan dengan musuh, bagaimana James Bond diracun di apa gitu. Selalu kan gitu. Padahal kalau kita ke Rusia sendiri, kok jadi Rusia ya? Aduh, ngeri tuh, nyenggol-nyenggol itu tuh. Ya maksudnya kalau misalnya kita ke Rusia sendiri tuh mungkin gak semengerikan itu. Sama kayak inilah waktu aku ke Afghanistan gitu. Karena aku skeptis banget kan. Kenapa sih berita-berita tuh ngomong ini banget gitu kan? Ya, kalau kita di luar itu kan kayak wah Afghanistan negara paling berbahaya apalagi perempuan dunia gitu kan. Kayak ngeri banget gitu. Bahkan waktu aku di Afghanistan tuh atase dan dubes tuh nggak berani untuk keluar sembarangan. Aku pakai mobil ini aja, truk atau apa yang mobil-mobil warga.
dan ngerasain sendiri bahwa ya nggak semengerikan itu gitu. Memang mengerikan tapi nggak semengerikan yang dipropagandakan di luar gitu. Sebenarnya ngobrol sama Ulta ini seru ya. Jadi dia menjelaskan tentang ini ada aktor nih yang mulai mau memporak-porandakan sistem pemerintahan kita. Usut dong, jangan tidur terus dong gitu. Terus ayo dong presiden, terus tapi ada tegurannya, ayo dong Pak Presiden lu juga harus tegas dong gitu. Tegak lurus atas ke bawah, karena kalau misalnya ya wes ora popo, nggak apa-apa gitu. Ini jadi pembiaran, tapi di satu sisi ini juga wake up call menurut gue untuk aparat, untuk teman-teman yang duduk di pemerintahan udah nggak bisa lagi sibuk sendiri. Karena kalau misalnya gue ngelihat nih Tak, correct me if I'm wrong, ini tuh sekarang ini di jalan tahun kedua ya berarti. Masih kayak asik sendiri gitu. Sementara lupa bahwa yang tugas utama lo sebagai wakil kepala negara di sini melakukannya apa-apa gitu kan. Karena kan kalau misalnya lo nggak berfungsi, ya maksudnya wakil kepala negara. Wakil kepala negara gitu. Enggak lah, maksudnya gue kayak jajaran menteri, para aparat. Ayo dong gitu, sama-sama dong untuk ya termasuk wakil presiden kalau menurut gue tahulah fungsinya sampai di mana supaya tidak terus-menerus serangan itu ke kepala negara kita. Karena kalau misalnya orang nggak bisa nyerang presidennya, pasti kan yang bawah-bawahnya nih yang kena gitu. Jadi ini tuh kayak menurut gue tuh kayak wake up call gitu. Tapi menurut gue malah sengaja narasinya diberikan ke arah presiden. Daripada semuanya itu setiap ada permasalahan apa-apa itu presiden, apa-apa presiden. Sementara untuk menurut gue level kepala negara itu nggak bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Gitu loh. Jadi ketika udah ada urusan penyiraman air keras lah, terus urusan makar kayak gini jangan berlama-lama gitu loh. Belum lagi dengan kasus Iran, kasus yang informasi-informasi yang selentingan di mana-mana. Wah ini membahayakan nih. Perang Iran nih, ini akan berdampak besar nih buat kita nih di Indonesia. Nah itu kalau Ulta sendiri menilai akhirnya jadi kayak gimana nih, Tak? Tadi tuh mungkin ada benarnya juga bahwa narasi, dan makanya aku bilang kan pembunuhan karakter ke presiden. Karena pokoknya apa istilahnya Pak Prabowo dulu ya pasca 98 itu waktu beliau udah keluar dari militer dan kemudian jadi pengusaha. Ini kenapa sih kok semuanya segalanya Prabowo mulu nih gitu. Jangan-jangan ada kucing yang hilang ntar Prabowo lagi yang ini itu Pak Prabowo kan ngomongnya kan. Ini kejadian lagi sekarang gitu. Kayak apa aja mungkin ada orang tabrak di apa tuh Prabowo. Ada orang jatuh apa Prabowo gitu. Nah, sampai pokoknya semua serangan kayak MBG gitu kan, BOP apa. Kalau BOP gue kemarin berdarah-darah juga kan, tapi pasang badan juga gitu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya tuh pasti bakal ke Pak Presiden gitu. Kenapa nggak ada gitu? Kemarin juga aku ditanyakan hal yang sama gitu, kok kayaknya Presiden ini single factor gitu kan. Itu yang gue lihat juga kayak gitu sebenarnya sekarang. Nah berarti ini bukan 1-2 orang lagi nih yang ngomong kayak gini. Dan aku nggak bisa berkomentar banyak ke sini karena ya gue bukan orang partai, gue bukan politisi gitu. Ya nggak ngerti cara main politik praktis yang sesungguhnya kayak gimana. Cuma mungkin jadi catatan bahwa konsolidasi maksudnya Pak Prabowo ini kan megang partai-partai besar ya. Maksudnya koalisinya kan ada Ketum AHY, ada Caimin gitu kan. Ya kita yang juga berharap Caimin ngomongin belain BOP kayak gitu kan. Ada Prince of Hormuz. Siapa tuh? Prince of Hormuz. Bahlil. Nah dia sekarang disebut Prince of Hormuz loh. Gara-gara bensin gak jadi naik. Dia dijadiin Prince of Hormuz. Iya, jadi memang menurut gua ya namanya hidup bernegara sih nggak mungkin gak ada masalah ya gitu. Betul. Tapi bagaimana lo bisa menjawab permasalahan-permasalahan itu. Ntar gua kalau ngomong kayak gini, ntar gua jadi ikutan mengkritik lagi gitu kan. Kita malah justru itu yang kita akan kritik. Kita gini loh, kita tuh punya Bakom, kita punya KSP, kita punya PCO, kita punya itu semua. Bakom jadi PCO jadi Bakom. Iya dan kita punya Bakom yang tadinya PCO, terus kita punya KSP. Kalau gue sebagai warga negara di sini tanpa afiliasi kemanapun gitu ya, gue berharap ada yang menyuarakan ini supaya kayak tadi kata Ulta, Presiden tuh tidak seperti single fighter gitu kan. Soal BBM yang dimainkan, wah BBM mau naik nih nanti, ternyata kan gak jadi naik juga gitu. Terus isu-isu bahwa nanti kan ada demo besar-besaran lah, bulan April, terus kita harus siaga lah karena Iran akhirnya Presiden pemerintah mau WFH kan.
kata itu irit, terus digandeng-gandeng lagi, ya tapi MBG kan juga pemborosan gitu-gitu kan, itu aja mulu diputer-puter gitu. Iya, sebenarnya kalau aku lihat karena bagian dari sana juga, cuman tidak berbicara di sini sebagai bagian dari KSP. KSP itu udah menggunakan kemampuan mereka untuk itu. Cuman permasalahannya adalah algoritma medsos yang memang menaikkan yang negatif ya, lebih naik, dan bubble-nya itu besar. Dan ketika bertabrakan sama bubble yang kita itu nggak bisa ini, justru kita yang malah masuk ke bubble itu dan merasa kok kayak pemerintah diam-diam aja, padahal ada bubble yang sini cuman porsinya kecil gitu loh. Nah aku nggak ngerti ya kalau misalnya urusan agenda setting gitu, nih agenda setting pemerintah nih seperti apa dan kementerian harus menjalankan apa tuh, harusnya sepertinya dapurnya di Bakom gitu ya. Secara strategis ini ngomong apa, itu ngomong apa. Betul. Nanti kalau misalnya itu agenda settingnya pasti di Bakom. Tapi kalau misalnya keluar itu KSP itu selalu keluar sebenarnya. Bahkan kalau isu-isu yang sulit lah kayak BOP itu kan sulit banget tuh buat sampai diiniin dicecar ya apa, kan BOP itu persoalan yang sulit karena gue pernah jelasin tentang gap pemahaman masyarakat Indonesia tentang geopolitik dan kebijakan presiden yang elitis karena kebijakan luar negeri itu sifatnya elitis gitu. Ini yang selalu dimainkan gitu karena ada gap ini gitu. Nah, mungkin benar juga itu bisa jadi masukan, bukan cuman kayak wah nih Komdigi gimana sih gitu kan, kan suka yang kayak bilang janganlah tuduh-tuduh Komdigi gitu kan. Tuh ada teman gue di situ. Oh yang disinggung kemarin ya? Disinggung kemarin gue, ya ampunnya teman gue gitu. Emang nasibnya dia emang. Bukannya yang nyinggung juga temennya ya? Pokoknya ya nyinggung juga teman saya sih. Semua masalah di negeri ini pokoknya tuduh aja dia langsung. Iya. Lo pokoknya kalau kelaparan tuduh aja dia langsung. Tapi kan ini nyambung sama yang Ulta sampein tadi bahwa memang ada gap. Ada gap, ada gap. Jadi bagaimana kita melihat sebuah permasalahan, mendefinisikan, kemudian memahami, itu kan memang PR juga gitu loh. Sedangkan arus informasi kan cepatnya setengah mati nih sekarang. Cepat tapi bagi yang negatif doang Bang. Cuma sebenarnya kita kalau ngelihat apa yang kita sampaikan kadang-kadang buzzer lu. Aku tuh kan baru masuk. Bukan, gue bukan ngomong situ. Masuk politik tuh kan baru ini ya. Buzzer tuh artinya apa sih sebenarnya? Pendengung sih sebenarnya kalau kita artiin bodoh. Itu Silvi. Buzzer tuh kan suara lebah ya. Buzzing kan. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan ini perang narasi gini kan cuma ada di medsos doang. Tadi gue sempat ada posting ya. Ada satu postingan. Terus ada yang komen, ini apa sih di medsos gitu loh. Pada ribut-ribut, gue kemarin pulang kampung di desa tuh pada santai-santai aja, nggak ada apa-apa. Harga pupuk, harga pulang kampung di desa. Kan gini, Bang, kalau yang kita bilang warga negara Indonesia yang main medsos oke memang banyak, tapi yang benar-benar mau ngerespon kan kita bisa hitung sebenarnya. Nah, kan ketika mereka ngelihat di real life gitu bahwa harga pupuk oke, harga gabah oke, mereka cari ini gampang, cari itu gampang. Akhirnya mungkin nggak tahu ya, pada satu titik mereka sebel juga ngelihat narasi-narasi yang dibangun. Mereka komen jadi juga. Realistis ya. Ini apa sih? Atau kalau nggak komen malah ada teman gue tadi bilang, dia memprediksi medsos ini mungkin akan jadi hal yang sangat fatigue basi gitu 2 tahun lagi gitu. Gitu. Karena sekarang gue sih udah merasakan itu ya. Gue sekarang udah capek sibuk lari. Iya kan udah mulai capek. Tapi di Amerika kan udah ada tuh juga gelombang kehancuran influencer. Jadi influencer tuh udah nggak ini lagi gitu. Terus medsos tuh orang udah banyak meninggalkan karena pengaruh ke kesehatan mental gitu. Jadi kadang aku lihat kan misal ya yang fake account entah itu mesin entah itu apa gitu. Aku tuh takut ke kesehatan mental mereka aja gitu karena mereka tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan identitasnya sendiri gitu. Jadi dia harus mencari alter ego gitu kan, terus dia baru gitu kan. Itu kan ada indikasi ada apa gitu kan. Nah, itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Nah, mungkin prediksi tadi 2 tahun itu bisa jadi gitu. Tapi kalau kembali lagi ke soal makar tadi nih, Ulta, kan tadi Ulta bilang ini
ada konstitusional, ada inkonstitusional gitu. Tapi kalau menurut Ulta sendiri, karena teman-teman Ulta ini kan emang backgroundnya politik ya, politik, terus lu juga sempat ilmu politik dan lu juga sempat ngambil geopolitik juga, ya kan ya. Dan lu sangat memahami lembaga pertahanan lah, masih urusan cuma paham dan berusaha paham. Nggak sangat paham lah. Jadi lu kalau gue perhatikan kan emang sangat memahami lah, sangat mempelajari ya. Jadi kalau yang lo lihat sendiri, mungkinkah itu terjadi untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran? Jadi kenapa? Atau itu cuma karena rame-rame di medsos saja? Oh enggak. Jadi ada alasannya. Kenapa akhirnya aku pun tuh kayak menyatakan, wah ini kejar target nih Mei gitu kan. Itu bukan tanpa base sebenarnya. Jadi biasanya kalau misalnya ngantor 3 jam 4 jam habis itu biasanya aku akan rapat dan juga ketemu sama teman-teman mahasiswa gitu, mahasiswa yang open minded lah, yang nggak satu arah gitu, nggak kacamata kuda gitu, tapi kita mau diskusi gitu. Nah aku pengen dekat dengan grassroots sebenarnya. Jadi selain ada di kantor, terus aku juga dekat dengan grassroots, dekat dengan mitra gitu kan. Nah ada memang dia menyampaikan bahwa Mbak gitu kan, ini tuh sebenarnya udah ada ajakan untuk kita membalikan 98 lagi di bulan Mei nanti. Kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan Soeharto. Nah, dia menyampaikan ini sebelum ada video halal bihalal itu gitu. Jadi aku tuh mengumpulkan puzzle, pertama dari grassroots, kedua dari pola ya kan, kan aku sampaikan wah ini ada pola yang seperti ini, itu kan semacam konseptual berarti kan. Nah, ini ada konsepnya, terus ini ada informasi dari grassroots, terus boomnya itu pelengkap puzzle itu aku lihat ketika di video itu gitu. Oh berarti kan masih skeptis kan dari informasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman grassroots itu, berarti yang disampaikan itu cocok dengan ini gitu. Terkonfirmasi gitu ya. Cocok dengan ini, makanya aku tadi wah usut aja lah gitu, biar kita nggak menerka-nerka nih. Apalagi ada yang prediksi katanya mau chaos itu nggak sih? Nah kalau aku tuh bukan prediksi nih ya, jangan disamain ya prediksi slash keinginan tuh kan agak. Kalau aku kan kayak masih skeptis nih, tapi ketika itu ini wah kok jadi terkonfirmasi gitu. Dan itu yang aku takutkan. Maksudnya gini loh, kalau misalnya chaos gitu kan, misal terjadi yang diinginkan oleh profesor tersebut gitu, masyarakat turun ke jalan, jangan samakan masyarakat turun jalan di Indonesia sama dengan masyarakat turun jalan di Korea Selatan atau masyarakat turun jalan di Amerika gitu. Tendensi untuk kekerasannya itu lebih tinggi gitu. Buktinya yang Agustus itu aja udah banyak korban gitu. Apalagi profesor tersebut menginginkan seperti yang 98 gitu. Pertama indikasinya nggak ada base, BBM nggak naik, terus juga masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa, ekonomi juga oke-oke aja gitu. Apa permasalahannya? Terus akan ada korban jiwa yang ibu kehilangan anaknya, bapak nggak bisa kerja, orang-orang kantoran juga nggak bisa kerja, halte dibakar, kantor DPRD, kantor gubernur, ya kan? Nah, kalau misalnya korban jiwa jatuh gitu, lu mau tanggung jawab? Ujung-ujungnya lo pasti bakal bilang ini kan, korban represi aparat, pasti gitu. Nyalain aparat lagi. Nyalain aparat lagi, nyalain pemerintahan lagi. Ujung-ujungnya Pak Prabowo mesti turun atau apa gitu. Apa itu memang tujuannya nggak sebenarnya menggerakkan seperti itu karena mereka sudah tahu cara berpikirnya masyarakat kalau bilangnya. Jadi ketika tersulut kemarin kan yang kayak seperti kejadian di Agustus sedikit memang tragedi gitu kan. Mereka sulut sampai bakar sampai apa, akhirnya oh ini harus begini, ini harus begitu. Itu ya mungkin tujuannya chaos gitu kan. Iya. Selain itu kan kita juga dengar ada profesor ekonomi yang ngomong 2 bulan lagi duit kita habis. Oh, yang itu. Terus ada juga, ini nggak terlalu ramai di media, tapi gue dapat videonya. Itu kejadian di Halmahera. Oh iya, di Maluku Utara. Itu Maluku Utara ya. Pada hari yang sama kejadian juga di Maluku Tenggara, di KI. Iya, benar-benar. Itu perang desa ya. Perang desa dan hawa-hawanya itu kayak Ambon dulu. Iya. Karena dulu waktu tahun itu gue jadi saksi kan di sana, di sebuah kampung itu. Di sana ada yang pakai ikat kepala putih, kemarin sudah mulai pakai tuh. Jadi ya kita
sebenarnya agak prihatin ya kalau tadi Ulta sampein ini orang yang punya pengetahuan Betul. lebih, tapi kok malah mengharapkan seperti ini, dan sedangkan beberapa orang ngomong tentang hal-hal yang menakutkan, fear mongering ya. Kemudian 2 hari yang lalu memang ada kejadian beneran. Jadi kayak segala hal pikiran gue jadi ini lagi pemanasan apa gimana nih. Jadi ya gue sih sepakat kalau tadi Ulta bilang ini harus diusut. Biar kita nggak saling nebak. Kalau kita saling nebak dibiarin akhirnya saling tuduh. Kalau saling tuduh, nah itulah protokolnya memang. Dan memang itu yang harus saling diharapkan tuduh. ya supaya terjadi perpecahan. Supaya Iya, ini wake up, ngeri juga ya ngobrol sama Ulta ngeri ya, wake up call. Iya, dari yang berwajib, maksudnya dari pemerintah mengusut, dari masyarakat juga jangan mudah tersulut. Terus gini, Ulta, lu kan juga mengikuti tentang situasi global akhir-akhir ini kan, soal perang lah. Menurut lo sebenarnya latar belakang dengan Iran ini gimana sih? Terus apa yang harus disikapi oleh masyarakat kita? Ya, oke. Pertama, menjelaskan kenapa perang terjadi. Kalau aku bisa menjelaskan kenapa perang terjadi, tidak sama dengan aku mendukung perang. Jadi kalau waktu gue menjelaskan BOP, kan kayak gue menjelaskan, nih gue objektif ya, gue nggak peduli lo suka atau tidak suka. Yang penting gue menjelaskan dengan apa yang gue pelajarin gitu kan. Dan ini tuh memang berhubungan. Jadi waktu itu aku bahkan bilang kayak gini, kayaknya gue nih kalau devil advocate gitu, karena gue nggak suka berada di bubble gue pengen kayak gue nggak suka Trump, misal gue nggak pengen stay di situ untuk menganalisa. Jadi analisa gue jadi kayak nggak suka Trump gitu. Tapi ada devil advocates, gue bilang bahwa sebenarnya yang dilakukan Trump terhadap Iran ini adalah agar BOP itu bisa bekerja. Nah ini orang pasti kayak apaan lo gini-gini kan, jadi emosi kan. Nah terlepas lo nggak suka sama Trump, nggak suka sama Netanyahu, tapi Iran itu mempunyai axis of resistance. Dulu Irak, Syria, sekarang udah di-contain. Nah sisa Hizbullah, Houthi dan Hamas. Nah disitulah uang mengalir, disitulah senjata mengalir, disitulah yang namanya training militer mereka itu support dari Iran. Dan ini agak nakal juga, salah satu trainingnya itu juga dilakukan oleh Blackwater yang berafiliasi dengan Rusia, karena waktu di Afghanistan gue ketemu orang-orang Blackwater ini. Sorry, Blackwater tuh apa? Blackwater itu paramilitary kayak tentara bayaran. Tentara bayaran. Itu jadi udah beneran ya? Bukan cuma film ya? Oh beneran, karena tentara bayaran. Sekarang kan juga digunakan di perang Rusia Ukraina. Gue nonton kayak gitu tuh di ini Traumakut. Drakor yang itu beneran ada kayak kok. Blackwater gitu. Jadi itu veteran atau memang dia keluar kan, kalau misalnya di luar negeri nggak harus nunggu pensiun untuk keluar ya, di Indonesia juga kalau di Rusia dulu itu masuk itu kayak gitu. Iya, jadi kan tuh dibayar. Gunanya tentara bayaran itu adalah untuk deniability. Jadi ketika mereka di kondisi perang, di medan perang, misal mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan perang, mereka tidak akan terasosiasi dengan sebuah negara gitu. Karena mereka ya kontrak. Ya. Nah tapi kembali lagi kenapa, jadi gue bisa menjelaskan devil advocates, kenapa Iran ini, agresi militer Amerika kepada Iran itu salah satunya yang pikiran yang sangat unpopular adalah agar BOP ini bisa bekerja. Karena agar memutus aliran dana, memutus training, memutus senjata kepada Hamas, kepada Hezbollah, kepada Houthi yang selalu mengganggu Israel, dan kenapa Israel menjadi lebih agresif gitu. Kenapa harus Iran? Kenapa nggak Israel gitu? Pertama ada penjelasan yang paling gampangnya, gue nggak suka penjelasan gampang, tapi yang paling gampangnya orang bilang ya karena Amerika diatur Israel gitu. Nah itu kan terlalu gampang kan. Dan gue udah jelaskan dulu juga bahwa tentang ada AIPAC, lembaga lobby yang berusaha untuk selalu mencampur campur tangan dalam kebijakan luar negeri Amerika. Tapi itu jadi terlalu gampang sekarang. Kenapa harus Iran yang diserang? Karena Iran ini adalah negara pemberontak bagi Amerika. Karena dia tidak mengikuti aturan yang Amerika lakukan gitu. Aturan yang mereka tidak bisa kompromi gitu dengan Iran gitu. Jadi pertaruhannya Donald Trump ini sebenarnya
orang kan bilang kayak Donald Trump goblok ini apa segala macam. Gue nggak ngelihat dia goblok gitu. Dia adalah presiden Amerika yang terpilih, lalu tidak terpilih dan terpilih lagi. Artinya bukan orang bodoh. Gitu. Karena orang bisa terpilih 2 kali itu biasa. Maksudnya dalam dua periode. Tapi kalau misalnya dia terpilih, terus dia tidak terpilih dan dia terpilih lagi, artinya ada ketidakpuasan terhadap yang sebelumnya gitu. Nah, kenapa gue bilang Iran diserang agar BOP bekerja? Pertama karena agar bisa memutus rantai axis of resistance tadi, agar Hamas kemudian tidak mendapatkan pasokan senjata gitu. Dan disitulah 8.000 pasukan Indonesia kemudian bisa masuk dan aman gitu. Nah, terus juga di situ Israel tidak punya alasan lagi untuk menyerang atau membombardir atau menggenosida orang-orang di Gaza gitu. Alasannya Israel kan selalu di situ ada Hamas gitu. Iya, alasannya kan selalu itu kan, bahwa Hamas selalu ini teroris apa segala macam gitu. Ini yang dilihat oleh Trump gitu, dan dia punya ambisi untuk mendapatkan Nobel Prize juga kan. Jadi gue tuh suka bikin pernyataan-pernyataan kontroversial, tapi ini bukan tanpa basis gitu. Dia orang bilang kayak gini kan, bahkan guru-guru besar, akademisi bilang kayak, ya gimana BOP mau bekerja, awalnya Board of Peace sekarang jadi Board of War gitu. Wah jangan salah, ini terjadi, UN terbentuk kayak gitu. Cerita gak apa-apa ya. Nah, UN terbentuk dari awalnya 26 negara. Pertama itu Presiden Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat. Dia membuat Atlantic Charter, dia bilang gitu. Kita tidak menginginkan perang global lagi, tapi saat itu masih terjadi perang. Dan Amerika ikut serta. Franklin D. Roosevelt kemudian 1939 itu disurati oleh Albert Einstein yang bersama Leo Szilard bilang bahwa Nazi ingin memiliki kekuatan nuklir dan akan mengembangkan bom nuklir. Kata Einstein bersurat kepada Roosevelt yang saat itu menjadi presiden. Roosevelt merespon ini dengan mengautorisasi pendanaan untuk Project Manhattan yang kemudian kita tonton jadi film Oppenheimer, ya kan? Jadi tapi kemudian dia juga menginisiasi yang namanya pembentukan UN, United Nation, oleh 26 negara duluan. Nah, gue jadi agak merinding karena ini sejarah yang berulang. Makanya gue nggak ragu ngomong bahwa BOP ini adalah cikal bakal bagi Trump untuk menggantikan UN gitu, karena semuanya mungkin terjadi gitu. Nah, Roosevelt mengautorisasi pendanaan itu dan kemudian dia meninggal sebelum melihat UN itu established formally dan digantikan oleh Truman. Truman melanjutkan project Oppenheimer ini dan bersama teman-temannya itu namanya Project Manhattan kan, dan mengeksekusi penyerangan menggunakan bom nuklir ke Hiroshima dan Nagasaki, ya kan? Dengan tetap di bawah Truman, UN itu established gitu. Nah, apa teori yang bisa menjelaskan ini? Realisme. Realisme dulu nih. Dia jelaskan negara itu akan menggunakan force dulu untuk mengcontain negara-negara atau membunuh menaklukkan negara-negara yang dianggap sebagai negara pemberontak. Saat itu adalah Nazi, Italia dan Jepang. Dan melihatkan force yang sangat besar seperti itu, negara-negara itu tidak akan mau untuk berperang lagi karena mereka takut. Makanya setelah force, kemudian creating order, new international order. Terjadilah itu yang disebut dengan UN, disebut dengan BOP sekarang ini. Kemudian dibangunlah legitimacy. Legitimacy ini dengan negara-negara lain diajak ikut ke situ, gitu. Jadi ketika orang bilang kayak gitu, semua orang bisa bilang enggak, di gua tuh masih bilang ya bisa gitu, terjadi kok gitu. Dan itulah kenapa gue berani bilang UN BOP ini akan menjadi cikal bakalnya UN gitu. Nah, UN ini dijelaskan dalam teori yang lain lagi, karena setelah realisme ini dipakai, dia akan memakai liberal institutionalism gitu. Ada institusi yang dibentuk untuk penguasa dunia gitu. UN sudah tidak bisa lagi digunakan oleh Amerika, makanya UN
UN agak disingkirkan dan kemudian ada BOP. Ya bisa lah bilang kalau misalnya BOP ini fokus untuk penyelesaian konflik aja dulu gitu. Tapi nanti akan berkembang tergantung seberapa kuat nih Donald Trump gitu. Tapi terlepas daripada itu Kak, sebenarnya kan concern kita nih kepada masyarakat kita sendiri nih di Indonesia. Apakah dampak dari perang Iran ini akan berlangsung panjang, perangnya ini akan langsung panjang, terus dampak-dampaknya ke kita nih sebagai negara yang sebenarnya kan nggak ikutan perang di sana. Ini sebenarnya apa sih? Iya, jadi kadang orang ngelihat ya ini kan permasalahannya juga kan ketika isu ini terlalu eksklusif, orang gapnya gede terhadap ini. Jadi kalau orang-orang nakal seperti tadi ya, misal kayak orang-orang yang ingin menggulingkan presiden itu akan menggunakan isu ini untuk semuanya nih gitu. Karena misal isu BOP ini kan isu yang elitis, yang orang banyak nggak tahu ya kan, selalu di ini hubungannya dengan Zionis, hubungannya dengan sentuhan-sentuhan emosional gitu kan. Bayar Israel. Iya, bayar 17T padahal nggak ada gitu. Terus juga dan harga minyak juga, tapi alhamdulillah tadi Pak Purbaya bilang bahwa kita punya 400-an T untuk menjadi bumpernya harga minyak hingga akhir tahun gitu. Dan kita berharap ya, walaupun pandangan gue realis, gue nggak senang dengan adanya perang gitu. Kita berharap bahwa perang ini selesai dengan cepat, karena tidak ada yang diuntungkan dengan perang ini sebenarnya. Karena kalau misalnya kita wargaming, Amerika itu tidak bisa, ini dia bilang kan udah ribuan ya, ada sekitar 4.000 apa 5.000 tentara yang sudah ada di sana. Tapi 4.000-5.000 tentara itu tidak cukup untuk mengganti rezim di Iran. Lo setidaknya butuh 900.000. Karena itu banyak banget. Ya 900.000, sedangkan sekarang keseluruhan di Middle East mereka tuh punya 50.000-an doang. Jadi kita nggak berharap ini lama. Bahkan Trump sendiri pasti nggak mau ini lama, karena logistik dia untuk dia kan yang mendatangi gitu. Dia yang mendatangi, logistik untuk dia menyerang itu banyak memakan APBN-nya Amerika, dan dia punya keterbatasan konstitusional yang membatasi eksekutif bisa bertindak semena-mena untuk perang itu 90 hari. Act powers apa gitu nama ininya. Nama regulasinya gitu. Jadi dia kan tidak lewati Senat, tidak lewatin apa-apa kan. Bahkan Senat aja sebel. Tapi dia punya 90 hari windows of kemampuan dia untuk itu. Tapi setelah itu dia enggak, dan kita enggak mau juga untuk perang ini tuh menjadi lama gitu. Karena enggak ada yang diuntungkan. Ya Indonesia memang bergantung 20-24% kan katanya minyaknya Pertamina dari situ, dan kehidupan kita tuh sangat bergantung sama minyak gitu. Tapi kalau ada satu negara yang diuntungkan dengan perang ini, itu Rusia. Ura. Perang Iran ini kan hari ini kan deadline nih. Hormuz blokir Hormuz itu. Kira-kira kalau itu terjadi, deadline-nya sudah terlampaui, apakah akan terjadi serangan atau tidak? Berkaca dari apa yang tadi Ulta sampaikan bahwa tentara US di sana 50.000, sedangkan kebutuhannya aja 900.000. Ya, kalau misalnya dia pengen mereplikasi apa yang mereka lakukan kepada Irak, dia butuh 900.000 berasan. Enggak, Irak masalahnya Irak itu tidak sebesar Iran dan aksesnya juga katanya lebih gampang ya. Curiganya aku itu kenapa dia mengirimkan 4.000 sampai 5.000 itu bukan untuk serangan langsung face to face dengan IRGC gitu, tapi dia sepertinya akan menggunakan kekuatan Kurdis gitu. Ada sekitar 8 sampai 12 juta Kurdis di Iran sendiri, dan di Irak itu banyak gitu. Jadi kemungkinan mereka akan training Kurdis, dan Kurdis ini dalam historis ya selalu dekat dengan Amerika Serikat. Contohnya ketika dia head to head dengan ISIS, dia training. Dia training Kurdis kan. Nah, curigaku 4.000, 5.000 itu bukan untuk face to face dengan IRGC, tapi untuk melatih Kurdis melakukan pemberontakan dari dalam gitu.
Gila. Ngeri. Waduh. Mereka yang perang, kita yang ngeri ya. Bukan, ini tadi pas ngomongin soal UN, Atlantik apa tadi? Atlantic Charter. Atlantic Charter itu gue langsung inget ada semboyan atau apa ya? Quotes si Vespasem Parabellum. Ya, kalau kau menginginkan perdamaian bersiaplah untuk perang. Nah, ini diulang lagi sama Presiden Macron waktu Prancis merilis submarine berkekuatan nuklir. Submarine berkekuatan nuklir ya, bukan submarine membawa nuklir. Nah, dia bilang gini, if we want to be free, we have to be fear. Jadi kalau misalnya Machiavellian banget sebenarnya, Machiavellian aku barangnya. Jadi kalau Anda ingin bebas, Anda harus ditakutin gitu. Makanya Machiavelli bilang, it's better to be fear than to be loved. Jadi lebih baik ditakutin daripada dicintai gitu. Berarti kalau misalnya dibalikin lagi kasus kita di Indonesia. Kalau Indonesia punya Machiavellian itu Anies Baswedan. Iya kan? Bukan, kadang-kadang itu Machiavellian itu. Kadang-kadang gue tadi tuh kayak berpikir gitu ya pada saat Ulta menceritakan tentang bagaimana Iran itu negara pemberontak, jadi ini ingin ditertibkan, segala macam gitu. Gue entah kenapa tiba-tiba jiwa nasionalis gue keluar gitu. Gue nggak tahu ini gue bener apa salah gitu ya bang ya. Kayak apakah memang seharusnya pemimpin kita tuh lagi diperlukan kayak begitu ya, supaya tidak muncul bibit-bibit pemberontak yang tumbuh sekarang ini. Bukan berarti ditakuti itu lo harus jadi diktator. Ya kan, bukan berarti lo tegas, bijak. Iya, tapi gue langsung kepikiran apa memang dibutuhkan pemimpin tuh bukan yang sekedar baik, tapi bisa tegas supaya lo disegani gitu. Supaya bentuk kritik yang di atas namakan kritik itu enggak pada akhirnya tuh kebencian sebenarnya. Dan akhirnya bablas dan akhirnya orang-orang yang dianggap mumpuni, pintar, yang seharusnya bisa mengajar, mendidik, memuridkan, pada akhirnya lo malah menebar kebencian dan lo memprovok orang-orang itu untuk jadi membenci pemerintahan sekarang gitu loh. Itu kan gue langsung kepikiran, iya, tapi masa iya sih presiden kita harus kayak begitu, harus kayak Hitler kan ya kan enggak gitu. Tapi gimana gitu loh maksudnya. Konteksnya yang tadi itu Machiavellian juga Macron, pernyataan Macron itu dan sebenarnya itu kelakuannya Donald Trump dijelaskan seperti itu banget. Itu sebenarnya ke luar, ke eksternal gitu. Cuman permasalahannya tidak semua orang yang paham gitu kan, yang mengerti bahwa presiden kita itu berusaha, misal kan ada yang bilang, wah keluar negeri mulu, ini habis segini, gini segala macam. Duh, keluar negeri itu capek minta ampun loh dan males gitu sebenarnya. Tapi salah satu yang dibilang juga Thucydides kan dalam Peloponnesian War itu adalah the weak will suffer what they must, the strong will do what they can gitu. Jadi kalau misalnya kita lemah di international politics ya kita akan diinjak-injak, istilahnya kayak gitu. Itulah yang terjadi di Cina selama century of humiliation. Century of humiliation. Is apa dia bilang 100 tahun Cina bilang kan 100 tahun mereka diinjak-injak gitu. Humiliation. Kok jadi humiliation. Jadi 100 tahun Cina itu merasakan bahwa mereka itu dihina, di ini segala macam, sampai mereka tuh bangkit gitu, sampai mereka tuh sekarang menjadi salah satu negara kuat lah, negara yang paling kuat secara ekonomi gitu, mengalahkan Amerika Serikat dalam di sini tuh buatan Cina semua. Tahun. Jadi tapi kenapa dia bisa gitu? Kenapa kita nggak bisa gitu? Kita tuh paling mirip sebenarnya dengan Korea Selatan. Kita Soehartonya ala Korea Selatan juga ada dulu dan jatuhnya juga hampir-hampir sama gitu. Nah tapi kenapa kita nggak bisa kayak Cina? Karena kita mendahulukan, nah nanti gue dibilang anti demokrasi lagi. Kita mendahulukan kebebasan berpendapat. Kita mendahulukan kayak terlalu bablas gitu. Kita kan yang tadi gue bilang gitu, kita tuh bukan demokrasi liberal barat sebetulnya. Kalau kita demokrasi liberal barat ya emang lo udah benar-benar berharap kebebasan yang absolut ketika lo berbicara, iya kan? Kalau misalnya kita demokrasi, kita tetap berdasarkan ideologi Pancasila. Untuk teman-teman yang mengaku dirinya sebagai penyimbang, mohon maaf nih kalau gue boleh berbicara gitu. Ya lo justru bisa melihat
ketika teman-teman lu maksudnya. Iya, teman-teman saya, bahkan kita semua gitu, teman-teman yang menyenggol masalah presiden pergi ke luar negeri tepatnya ya kan. Iya, teman kita semua. Sebelum temen lu itu temen gua. Betul, teman. Jangan, aku udah di remove dari grup. Iya. Gue boleh masuk grup itu nggak? Baju gue udah cocok. Nggak, tapi ini gue nggak ada sakit hati. Cuman gue sekali lagi gue di sini berbicara sebagai warga negara Indonesia gitu. Kalau misalnya tadi kayak Ulta bilang, gue sepakat banget. Ini tuh sebenarnya bukannya kita mendahulukan demokrasinya. Masalahnya demokrasi yang diharapkan sama masyarakat kita itu kebebasan berpendapat secara absolut, yang sebebas-bebasnya. Yang liberal. Padahal iya seliberal itu. Sementara kan ini kita tuh SDM kita itu belum mumpuni. Atau apa ya, karena demokrasi kembali lagi itu kembali ke kompetensi masyarakatnya. Benar. Dan kenapa Cina bisa kayak gitu, karena mereka tahu gimana menciptakan pasar untuk negaranya sendiri. Dia stability dulu. Iya, mereka stabil, terus mereka tahu bagaimana menciptakan pasar untuk negaranya mereka sendiri dulu. Lah kita lagi pengen dibangun ya. Iya. Teriak-teriak, ribut-ribut. Benar banget gitu. itu yang dari Mao Zedong dulu itu dia mendahulukan plan kira 50 tahun gitu. Dan itu harus dijalankan dengan political stability. Nah, makanya mereka memilih konsep dengan sistem pemerintahan seperti itu gitu. Sebenarnya itu dilakukan juga dengan Singapura. Singapura tuh nggak bisa macem-macem lo kayak gitu tuh. Selesai itu prof kayak gitu dulu tuh selesai. Dulu gue pernah bilang kita tuh kadang-kadang pengennya para SJW tuh cherry picking gitu. NGO nggak bisa gerak di situ. Pengennya kayak Singapura. Emang bebas di sana. Ya. Tapi gini ya, kebebasan harus terukur. Ini gue rasa terakhir sih ya. Di balik semuanya ini, entah masalah perang atau masalah perang narasi bahkan di medsos. Ini sebenarnya apa sih yang mesti kita lakuin gitu loh, biar kita nggak terjebak dalam apa ya ngomongnya sekarang ini. Bubble. Iya, bubble. Nggak ada ujungnya. Iya, kalau menurut lo yang harus disikapi oleh, kalau pemerintah kan tadi udah jabarin. Masyarakatnya sendiri gimana? Masyarakat sendiri itu harus nyikapinya gimana ya, Kak? Iya, sebenarnya gue pun melalui channel pribadi, maksud konten-konten pribadi kan selalu mengingatkan kan, dan gue selalu menghubungkan itu dengan sebuah konsep, ini ada teori yang ngomong kayak gini, nah dia implementasinya seperti ini gitu. Itu sebenarnya juga cara untuk masyarakat tuh sadar bahwa kita tuh hidup tuh nggak sendiri, kita hidup itu tidak apa yang kita ingin belum tentu yang kita inginkan gitu. Ada tadi yang namanya soft power, ada yang namanya narasi. Pernah nggak sih kita sadar kenapa sawit menjadi negatif konotasinya di Indonesia gitu? Terus pernah nggak sih kita merasa kalau misalnya karakter presiden selalu dicecar, diinikan segala macam, dan misal kayak anak-anak mahasiswa turun ke jalan gitu. Pernah gak sih mereka mikir ketika mereka turun ke jalan ada korban jiwa, dan setelah sebuah kepentingan tercapai, mereka akan sejahtera gak gitu? Mereka yang mereka teriakan itu capai gak? Kembali lagi pasti itu akan menjadi kepentingan yang lebih besar yang dikelola oleh orang-orang yang menggerakkan ini gitu ya. Aku sih selalu dan berharap di forum podcast yang kayak begini selalu ini untuk diingatkan masyarakat bahwa ada siapa akademisi itu bilang bahwa kita hidup di hantu totalitarianisme, dia bilang gitu kan. Yang di hutan kayu itu dia bilang gitu. Enggak, aku bilang tuh kita hidup di hantunya soft power yang selalu mencoba untuk mengobrak-abrik negara kita dan tidak peduli siapa yang mati gitu. Jadi artinya sebenarnya kita yang harus lebih wise ya di dalam menanggapi informasi-informasi yang ada di medsos terutama karena sekarang kan perangnya tuh lebih kepada di medsos dibandingkan kita di dunia nyata yang pada sibuk kerja lah daripada ngurusin medsos gitu kan. Iya. Jadi kita sebagai filter informasi yang ada dan kritis gitu kan. Jadi justru sebenarnya kalau lu bisa Ulta tadi bilang kalau lu bisa paham tujuan hidup lo tahu mana yang ini benar atau enggak, justru sebenarnya ketika situasi negara lagi seperti ini, lu justru jadi orang yang berdiri sebenarnya buat negara lu, karena kan lu warga negara sini. Bukan malah ngacak-ngacak. Bukannya lu malah ikut-ikutan, jadi tidak mudah terprovokasi gitu kan. Benar. Jangan mau dibiarkan jadi komoditi lah. Ngena. Iya kan? Gila, bagus juga bahasa gue. Didikan teman gue yang komdigi itu.
Udah bang, closing dong bang. Kan bukan gue Oke, closing. gue masih pengen nanya banyak banget tapi kalau tulisan di situ tuh loh. Closing ya. Closing Gede ya. lagi, digedein lagi. Karena ada satu hal yang kalau tadi Silvi nanya tentang gimana kita harus bersikap sebagai masyarakat. Gue sih lebih kepada bagaimana kita yang punya privilege bisa ngomong lebih kenceng, bisa lebih banyak dibenci orang ketika ngomong. Itu memang harusnya kita sudah mulai ngerti tentang, kita mesti belajar sama Uta tentang sopor itu. Karena mereka pun juga ada akademisi, ada media, ada tokoh-tokoh cerdik-cendikia. Jadi kayaknya selain masyarakat juga mestinya forum-forum begini juga kita mesti lebih kencengin lagi gitu loh. Iya, benar. Jadi biar masyarakat nggak bingung gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Lu kayak masih amazed ya, lu kayak masih. Iya, gue masih ada. Kita akan bikin seri 3, 4, 5, 6. Jadi Ulta lu kapan lagi bisa datang untuk langsung ke booking ya? Bisa ini ya, ada papan tulis gitu. Nanti kita bikin papan tulis pakai kapur apa pakai. Gue karena udah disuruh closing, tapi gue setuju sama yang lu bilang tadi sih. Kenapa orang-orang kayak gitu aja mereka berani? Kok kita malah nggak memanfaatkan background kita untuk speak ya anggap aja up, kita punya privilege. Kita bisa Privilege dicap buzzer. Ya. Setidaknya kita juga perlu belajar dari Silvi Bang Jo. Dia tuh dari penuh hate. Silvi selain buzzer juga dia nyawit. Iya. Ada istilah nyawit tadi. Aduh. Oke, pemirsa. Bisa, pop, bir, sasa. Teman-teman, bukan kaleng-kaleng, kita udah bongkar total sama Ulta. Dan rasanya pengen lagi ya kayak gini. Kita diajak berkeliling dunia sama Ulta dengan konteks yang jelas, dengan konsep yang ada, pola-pola yang ada, dan kita memang harus selalu waspada. Wih, keren banget sih lu kayak Mbak Najwa. Serem gue ke bawah ini. Aduh. Pak Presiden ini aku. Iya. Pak Presiden. Itu teman aku loh. Aku makan. Oke, teman-teman bukan kaleng-kaleng, bongkar total. Jangan lupa subscribe, like, komen di sini ya biar rame. Kita nanti akan undang Ulta lagi. Setuju ya? Iya. Setuju ya? Ura. Oke, makasih Silvi, makasih Anggi. Thank you Ulta. Ulta. Bye-bye. Bye. Oh, ada 1 jam.